pernah pergi sama Om Mobi ke Cirebon menggunakan Dipal SO7. Nah, jangan keluar lagi versi yang lebih versatile di dalam kota dan di luar kota sesekali dengan nama Nevo Kio Vive. Tomorrow never dies. Yes, ini adalah Nevo Kio Vive dengan bentuk yang main aman aja untuk sebuah mobil futuristik. Ini mobil yang nggak neko-neko sama sekali, dengan bentuk yang lebih aman aja, dengan headlamp di bawah. Sekarang tuh kayak gitu ya, di atasnya tuh DRL full positioning dan lampu sen tuh di atas semua, headlampnya malah di bawah, nggak tahu kenapa. Terus dia punya satu-satunya mobil di kelasnya dengan active shutter grille. Jadi kalau butuh pendinginan, AC-nya lah ini kebuka. Tapi kalau AC-nya di off-in, terus mobilnya juga nggak terlalu panas, dia nutup sendiri. Active shutter grille, mungkin ini satu-satunya. Bentuknya seperti ini lambang-lambangnya untuk Nevo, gitu ya. Terus dia front wheel drive, jadi nggak neko-neko juga mesinnya gitu ya. Dengan tenaga yang cukupan untuk digunakan sehari-hari. Yes, 160 horsepower dengan torsi 190 Nm yang terbagi ke roda depan. Sayangnya, ketika memang dibuka kap mesin depan sebelah sini, itu nggak ada tempat lagi. Sayang banget, ada di sini. Bisa lah, dikit lagi gitu dibuat gitu. Sayangnya gitu ya. Jadi nggak ada front trunk, itu nggak ada. Terus warnanya juga memang suka. Dengan panjang 4,4 meteran, terus juga wheelbase-nya 2,7 meteran, jadi memang untuk digunakan di dalam kota di Jakarta kayak gitu ya, ini cukup gesit. Tapi yang namanya mobil listrik gitu, pasti wheelbase-nya panjang-panjang, nggak kayak mobil-mobil yang zaman dulu yang 2500-an, wheelbase-nya muter baliknya lebih enak. Ya ini memang radius putar untuk EV. Kenapa kayak gitu, Mang? Karena di bawah situ ada baterainya. Baterainya sebesar 51,9 kWh yang bisa mengantarkan Anda semua sampai 462 km sekali ngecas. Tapi itu adalah metode NNDC. Faktanya adalah kita lebih senang pakai WLTP. Ya WLTP itu mungkin kira-kira dia 410, 420 udah cukup lah. Itu untuk di dalam kota. Depannya ada dua versi sebetulnya, ada yang Max, ada yang Pro. Ini adalah tipe yang Max. Yang Max itu paling tertinggi. Dia pakai velg 18 inch dengan profil 225 55 radial 18. Terus sekarang mobil listrik ya, nggak ada plastik-keplastikan lagi. Ada ini plastik. Ini plastik. Ini besi. Plastik, besi. Dia masih ada plastikannya. Desain velgnya menurut Mamang agak kurang. Ganti aja. Kita lihat belakangnya, enggak. Terus sekarang di mobil-mobil China gitu ya, udah nggak ada lagi model yang flash yang masuk ke dalam. Dia pakai model cepol seperti ini, lampu LED di bagian samping, dan ada kamera yang artinya dia adalah kamera minimal 360. Cuma memang nggak tahu, belum masuk ke dalam. Belakangnya, oh nice. Ini ada coupe-coupe-nya di sebelah sini gitu ya. Landainya tuh nggak langsung brut, itu SUV biasanya kayak gitu, crossover atau SUV. Nah ini ada coupe crossover, katanya sih begitu. Terus ada topi belakang yang diselapin kayak gini, ada turbo lamp-nya juga, ada wiper belakang, rear defogger, Nevo Kio Vive, Chang'an, ada sensor-sensor seperti ini. Nah ini kayak mobil bensin, padahal ini mobil elektrik ya. Ini memang suka bumper belakangnya, nice. Jadi nggak bosenin tuh, ada liuk-liukannya lagi. I like it. Oh, udah elektrik. Ini adalah bagasinya. Dia tidak ada nampan belakangnya yang buat nge-save AC supaya tetap dingin di dalam kabinnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ntar dulu. Ini ya biasa aja. Cuman kalau kita beginiin, ini bisa bawa 8 miliar. Tapi kalau ini naik ya, ini naik nih. Ini sedangkan kalau di Nevo Kio Vive ini bisa diturunin lagi buat tambah kapasitas bagasyong. Ada 2 step, jadi makanya lebih gede kalau kayak gini. Tuh, sayangnya nggak ada itu aja. Jadi privasinya kelihatan deh dari luar. Bawa 8M, iya nggak? Ya, nih kalau masih kurang juga. Nah, ini kenapa nggak rata lantai, Mang? Ya karena tadi Mamang naikin, capek. Jadi rata lantai ya, udah. Ini katanya, kata Chang'an, mobil ini 80% materialnya soft touch. Mari kita buktikan. Empuk bener. Ini empuk. Wah, empuk semua. Empuk. Kecuali di sini. Udah mulai keras. Wah, ini sih jarang ya. Terus, dia katanya kan material empuk ya. Mamang baru tahu. Jok ini empuk.
enak banget didudukin. Joknya empuk, ngeblesek gitu loh. Ini materialnya kulit-kulit napa, bukan apa ya, ini vegetarian lah, apa sih namanya? Kulit vegeta lah. Vegan, ya ini ada kulit vegan gitu ya. Tapi ternyata setelah didudukin ini empuk banget. Enak ya. Terus biasanya mobil-mobil zaman sekarang tuh udah jarang banget ada fitur yang bisa diselonjorin lagi ke belakang tuh. Untuk di bagian belakang dengan harga sekelasnya. Ya, tuh. Jadi lebih enak. Nih, kelegaannya memang tingginya 172 cm, ada 5 jari, headroomnya gede, dan panoramic roof yang gede sekali sampai ke belakang sini. Jadi katanya klaimnya ada 85% dapat penerangan dari luar. Ini gede sekali panoramiknya. Oke, di belakang ada apa aja, Mang? Ada power window, ada tempat buat bottle holder, ada tempat nyimpen di sini yang berstep-step buat naruh handphone di sebelah sini tuh. Nih, lihat nih. Tuh, praktis. Terus ada USB-C, USB-A. Sayangnya dia USB-A ya, nggak bisa nyimpen handphone di sini, jadi handphonenya taruh sini, ya, atau ke sini. Tuh, Mamang suka sekali duduknya, cuman sayangnya memang nggak ada armrestnya aja. Tuh ya. Sekarang kita ke depan. Oke, kita buktikan lagi 80% soft gitu ya. Nih, soft. Kasih soft lagi, kasih soft lagi, kasih soft lagi. Nah, dari sini ke bawah memang enggak. Gitu ya. Terus depan, belakang, head adjustable. Ini 6 way. Oke, 6 way. Duduknya empuk. Tapi empuknya ya, empuk kursi yang belakang. Belakang tuh empuk sekali. Terus gimana, Mang? Duduknya enak, walaupun bolster-bolsternya nggak terlalu gede, cuman dia nekuk banget tuh. Walaupun kecil, tapi dia nekuk banget. Jadi si paha tuh ada sanggak-sanggaknya dikit. Terus, enak duduknya. Terus juga ada tilt steering. Tilt steering dong. Oke. I like it. Duduknya enak, dashboardnya rendah, kap mesinnya kelihatan. Mamang suka banget dengan yang kap mesin kelihatan seperti itu. Pilar A-nya tergolong agak besar. Dia besarnya tuh bukan ke samping, tapi ke sini. Jadi jarak pandang kita tuh cuman ke depan aja fokusnya. Jadi kayak kacamata kuda gitu. Cuman ini tergolong luas, masih bisa enak ngelihatnya. Dia cuman agak aja di sebelah sini. Empuk. Ini empuk lihat tuh. Empuk. Ini keras. Ini keras. Ini empuk. Setelah jahitan ini empuk lagi. Suka Mamang. Sebetulnya dashboard ini bukan dashboard yang terbaik, cuman Mamang enak ngelihatnya. Simple untuk digunakan sehari-hari, nggak akan ngebosenin. Walaupun simple seperti ini. Dan finishingnya juga Mamang bilang, nut-nutnya tergolong bagus tuh. Lurus ketemu lurus gitu. Empuk-empukan semua, enak dilihatnya. Oke, ini adalah layar head unit 14,6 inch. Di sini udah ada fitur-fitur ya seperti biasa lah ya. Ada Apple CarPlay, Android Auto, Spotify. Terus juga Tension Way ada 360. 360 itu kayak gini ya. Ini sebetulnya bukan 360 aja ternyata. 540 karena bisa dilihat dari atas. Ya tuh, si kameranya ngikutin. Terus juga tombol-tombol AC-nya sudah berada di dalam sini. Cuman ada shortcut di sini, ada tombol on, off AC, rear defogger dan auto. Ya, auto AC maksudnya. Nah, di sini fitur-fitur seperti biasa mobil-mobil listrik dari China gitu ya. Terus juga ada seatnya, itu ada ventilated AC juga, kiri dan kanan depan, row 1 aja. Ada 3 pengaturan kecepatan. Terus ini gampang mencernanya. Di sini adalah shortcut atau home button. Kita bisa ngatur spion elektrik yang sayangnya di sini, jadi nggak ada tombol-tombol fisik lagi. Terus juga untuk nutup sunshade dan segala macam ada di sini. Fold mirror, headlight mode dan tailgate bisa buka dari sini. Dan di sini pengen disematin apa aja bisa aja. Terus kita ke menu utama tadi udah. Terus juga ini untuk pengaturan mobilnya. Dari misalnya drive, ada eco, sport, comfort, custom, IEM, nih, gitu ya. Pengennya seperti apa? Bisa diatur sendiri. Kalau di mobil-mobil mewah itu adalah individual.
driver assist-nya udah ada, lane departure assist-nya ada, warning atau correction segala macam udah ada. Terus safety assist, emergency lane keeping, front collision-nya udah ada, reversing segala macam. Terus kontrolnya di sini. Ini pasti udah ada aktif nih. Dah, vehicle, close tailgate, door lock, other komponen. Ini tentang perlampuan, ada manual levelingnya juga, tapi secara digital gitu aja. Ini energy flow-nya, journey, segala macam, ada semua data-datanya. Tuh. Terus ada TPMS-nya juga. Ini sound systemnya dia nggak disematin sound system premium. Ini biasa aja, mungkin biasa aja. Oh ya, ini udah ada dashcam ya, jadi gampang kalau ada apa-apa gitu. Di sini nih kameranya, segala macam. Dah. Tempat penyimpanan di pintu gede, bisa nyimpen apapun dan tidak ada sekat-sekatnya gitu, jadi bisa diambrolin semua barang di situ. Terus juga di sini ada wireless charging, ada 2 tempat penyimpanan gitu untuk handphone. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi, ada USB-A aja ya. Ini USB-C. Terus juga ada power socket, nggak kelihatan di sini. Nih, dah. Terus ada cup holder lagi di tengah. Terus untuk nggak ada tombol. Nih, gede sekali. Terus ada lubang AC buat ngedinginin minuman. Tuh. Dah. Terus simpen ruang ini mana? Sini. Tuh. Oh, sofa pening. Dan ini dalam banget. Dalam ya? Dalam sih. Dalam. Terus juga ada lampu-lampuan warna putih seperti ini. Spion tengahnya masih model manual. Terus juga vanity mirrornya ada lampunya enggak? Ayo, ada lampunya, mantap. Jadi fitur-fitur yang ada di mobil EV yang modern gitu ya, itu ada semua di Chang'an Nevo. Dan memang suka bentuknya tuh nggak neko-neko. Memang nggak ngebuat orang untuk patah leher ngelihat mobil kita, cuman untuk dipakai mungkin sehari-hari itu bisa enak pakai mobil ini. Nanti tungguin saja reviewnya. Ini adalah merupakan first impression-nya. Jadi menurut Anda gimana mengenai Chang'an Nevo Kio 5 ini? Segera komen di kolom komentar ya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.